Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sesi yang ke-8 dari mata kuliah PTM Pemindahan Tanah Mekanis atau pelajaran mata kuliah alat berat. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari masalah ilmu tanahnya, karena di bagian alat berat itu ada PTM ya, pemindahan tanah mekanis, ada bagian tanahnya. Jadi kita harus juga tahu masalah tanah, ada pekerjaan alat berat. Di sini pada pelajaran ilmu tanah ini diharap mengenal jenis tanah yang berhubungan dengan pekerjaan alat berat, mengenal kondisi tanah, mengenal faktor kembang susut tanah, dan dapat menghitung volume tanah untuk bentuk luasan yang tidak menentu. Jadi ini ada 4 tujuan dari mempelajari subbab ini. Jadi pada kondisi tanah di lokasi pekerjaan harus diidentifikasi untuk memudahkan menentukan jenis alat berat yang akan dipergunakan dan perhitungan kapasitas produksi alat. Jadi mengetahui tentang tanah ini untuk mengidentifikasi dan menentukan alat berat serta menghitung kapasitas produksi alat berat. Pada pekerjaan tanah atau earthwork, biasa disebut dengan earthwork kalau di lapangan secara teknis, yang mempergunakan alat berat, hal yang perlu diperhatikan ini volume tanah, kondisi tanah, macam dan jenis pekerjaan. Volume tanah, di sini kita harus menghitung volume tanah. Volume tanah di lapangan harus diperhitungkan dengan cermat karena profil, kontur, dan bentuk permukaan tanah yang ada biasanya tidak beraturan. Rumus yang biasa dipergunakan, ini adalah rumus koordinat. Rumusnya seperti ini, seperti persamaan satu ini, di mana X dan Y adalah koordinat satu titik. Apabila ada 10 buah titik koordinat seperti gambar ini cross section ya, luasan penampang dengan koordinatnya. Jadi kalau ada 10 titik seperti ini, titik koordinat dalam satu penampang, maka luasannya ya, seperti ini, mengikuti rumus yang ini tadi, rumus persamaan satu ini, atau kalau disederhanakan seperti ini. Jadi ini kali ini tambah 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 ini kali ini dan seterusnya, dikurang ini kali ini tambah 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 ini kali ini juga. Nah, nanti hasil pengurangan itu dikali dengan setengahnya. Ya, misalnya seperti ini, ada contoh koordinatnya seperti ini, koordinat itu. Maka untuk menghitung luasannya kita menggunakan rumus ini, sehingga dengan menggunakan tabel seperti ini kita dapatkan ini perhitungannya sama. Didapatkan nilai luasannya 1,249 meter persegi.
nampak nih 10,99 kali 0,5 ditambah 10,99 kali 6,5 ditambah 10,99 kali 737 ini ditambah 10,98 dikali 7, begitu terusnya. Nanti dikurangkan, yang ini lagi 10,99 kali minus 5,5 kali ini ya, tambahkan ini ya, terus begitu nanti dikalikan setengah atau dibagi 2 sama hasilnya. Nah, untuk yang ini begitu juga 10,54 kali 4 ditambah 10,4 kali 5,5 yang ini, seterusnya nanti ada kurung kurawal ya. Baru nanti ini sampai sini dikurang 10,54 dikali minus 4, terus begitu ya, kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini, terus nanti dikali setengah atau dibagi 2 dapatnya 1,054. Jadi luas rata-ratanya yang ini tadi tambahkan bagi 2 dapat sekian. Nah, jarak misalnya antara STA sekian, STA 1050 sampai dengan 1 plus 100 ini 50 meter, maka volume tanah timbunnya 1,154 kali 50 ya 57,711 meter kubik. Nah, ini ada contoh 2. Itu juga dihitung luasnya langsung dapat 1,173 ya. Ini kalau kita menggunakan Excel ini lebih mudah menghitungnya. Koordinat-koordinatnya kita masukkan dalam Excel. Tapi kalau jumlah titiknya ini 8, jadikan ininya kolomnya 9 kolom. Nah, jadi seperti poligon tertutup. Jadi ini di poin 1 ini kembali lagi di poin 9. Ini artinya ada 8 koordinat di lapangan, tetapi dalam perhitungan di Excel ini dibikin jadi 9 titik. Jadi kalau nanti 8 koordinat dibikin jadi 9 kolom ya. Diakhiri dengan kolom yang pertama sama. Jadi seperti poligon tertutup. Kalau dia nanti 10 titik ya jadi 11 kolom, begitu seterusnya. Ini misalnya ada profil memanjang ya, ini daerah tanah yang ada, existing elevation, ini tanah elevasi existing, elevasi yang ada, existing yang ada. Ini rencana jalannya, design grade elevation, elevasi tanah dasar rencana yang ini. Nah, makanya ini jadi daerah galian ya, cut ini jadi daerah timbunan, daerah fill sedikit ini jadi daerah galian juga, jadi daerah cut and fill, cut fill ya. Daerah cut. Nah, di sini dari profil memanjang ini atau long section ya. Profil memanjang diistilahkan juga long section ya. Dibuat di setiap STA ini profil melintangnya atau cross sectionnya. Setiap STA ini lebih bagusnya misalnya dibuat per, makin pendek makin bagus, per 25 meter lebih bagus, per 50 meter boleh, per 100 meter boleh. Nah, di sini per 50 meter ya, sebaiknya per 25 meter karena dalam pengukuran ya, dalam IUP-nya, ilmu tanahnya biasanya mengukur long section ini dan cross sectionnya ini biasanya per 25 meter. Nah, jadi setelah dapat koordinat penampangnya, ini tentunya ini penampang tanah asli ya, existing elevasi, penampang tanah asli di lapangan. Nanti kalau kita rencanakan seperti ini, nanti dapat ininya penampang rencana tanah dasarnya seperti ini. Nah, jadi ini berbentuk poligon tertutup. Jadi ada titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik.
koordinat. Nah, nanti dalam Excelnya jadi 9 kolom ya, kalau 8 ditambah 1 jadi 9, karena kolom yang awal dikembalikan pada kolom akhirnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 8 nih, 8 titik sampai sini, tapi yang ke-9 ini diisi lagi angka yang sama dengan kolom 1. Jadi seperti poligon tertutup. Dari rumus koordinat di atas didapat nilainya 1,033 meter persegi luasnya. Ini untuk cross section yang kedua. Misalnya ini penampang asli tanah. Nah, ini penampang rencana badan jalan ya, timbunan badan jalan. Didapatkan misalnya 3,703 meter persegi. Jadi di sini ini untuk penampang yang berikutnya didapatkan juga luasannya 6,2 meter persegi. Terus begitu ini penampang yang ini yang lebih banyak titiknya, dihitung juga luas penampangnya. Setelah dihitung luas penampangnya, kita ingin mengetahui volumenya. Nah, formatnya lebih kurang seperti ini. Kolom STA, luas penampang, sini luas rata-rata, sini nanti jarak, sini nanti volume. Coba kita lihat, perhatikan. Di cross section 1 atau cross section 1 atau penampang melintangnya, ini terlihat. Nah, jadi kita ngisi yang ini dulu ya, kolom ini dulu. Kolom ini kita isi semua dulu. Nah, di sini terlihat bahwa dia daerah cut-nya tidak ada, fill-nya tidak ada. Ini awal pekerjaannya, tidak ada cut and fill. Oke. Di STA ini ada pekerjaan cut, pemotongan, sedangkan pekerjaan fill tidak ada. Di STA ini ada pekerjaan cut-nya tidak ada, pekerjaan galian tidak ada, pekerjaan penimbunan ada, sekian meter persegi. Ini tentunya dari koordinat-koordinat di atas tadi. Di STA 1 plus 150 ini tidak ada daerah galian ya, cut ini daerah galian. Di daerah timbunan ada sekian meter persegi. Ini misalnya ada, ini contoh ya, ada daerah cut-nya, daerah galiannya ada 6,2 meter persegi, yang ini tidak ada daerah timbunannya. Nah, untuk berikutnya ini sudah STA akhir ya, 00. Awalnya di STA awal 200, ini 00. Sekarang kita menghitung luas rata-rata. Ini caranya. Jadi lihat di sini tidak ada daerah cut and fill-nya. Tapi yang ada daerah di sini ada daerah cut-nya. Ini dibagi 2. Jadi tambahkan 1,173 bagi 2 tambahkan dengan yang ini. 0 bagi 2 berarti ya sama 0,587. Yang ini daerah fill-nya karena sama-sama 0 ya dia 0. Nah, perhatikan yang ini dengan seksama. Ini daerah cut-nya tidak ada, daerah fill-nya ada. Jadi untuk daerah cut diambil dari sini, separuhnya ini. Berarti ini dibagi 2 ditambah ini dibagi 2 tetap 0,87. Daerah fill-nya ini bagi 2 ditambah ini bagi 2
dapatnya 0,517. Nah, gitu. Jadi bagi dua tetap untuk kolom cut and fill disesuaikan. Nah, ini cut-nya 0, ini fill-nya 0, makanya ini 0. Sekarang ini bagi 2, tadi udah diambil di atas bagi 2, ditambah ini bagi 2, dapatnya ini. Dia hanya ada di daerah timbunan ya, daerah fill. Ini ada keduanya daerah. Di sini cut-nya 0, di sini ada cut-nya, di sini fill-nya ada, sini fill-nya 0. Jadi untuk ini adalah ini bagi 2 ditambah ini bagi 2 sama dengan ini. Untuk ini 1,852, ini dibagi 2 ditambah ini bagi 2 dapatnya 1,852. Nah, sekarang ini ada sisanya 3, nah ini bagi 2 dari. Nah, begitu seterusnya. Jadi ulang lagi, kalau ini adalah ini tambah ini bagi 2. Yang ini bagi 2 tambah ini bagi 2 dapat ini. Kalau ini bagi 2 tambah ini bagi 2 dapat ini. Kalau ini bagi 2 tambah ini bagi 2 dapat ini. Kalau ini bagi 2 tambah ini bagi 2 dapat ini. Nah, ini bagi 2. Ini bagi 2. Oke, yang ini gitu juga. Ini adalah ini tambah ini bagi 2 tambah ini bagi 2. Nah, sama. Ini adalah ini bagi 2 tambah ini bagi 2 dapat ini. Ini adalah ini bagi 2 tambah ini bagi 2 dapat ini. Kalau ini adalah ini bagi 2 ditambah ini bagi 2 dapat ini. Karena ini 0 habis 0. Nah, sekarang jaraknya. Nah, jaraknya tadi per 50 meter ya. Di sini 50 meter, sini 25 tambah 25 sama yang 50 juga. Nah, baru dikalikan masing-masing kolom. Misalnya cut, berarti ini dikali ini dapat ini. Fill-nya berarti ini kali ini dapat ini 0. Yang ini adalah daerah cut ini dikalikan 50 dapat ini. Yang ini kali 50 dapat ini. Begitu seterusnya dapat jadi total kubikasi penggalian itu 276,488 meter kubik volume galian, volume cut. Volume timbunan 177,6 meter kubik. Nah, ini dari penambahan ini ya. Nah, jadi seperti ini apanya, kolom kerjanya dari untuk menghitung volume galian tanah ya, pekerjaan tanah. Sebaiknya setiap pekerjaan tanah kita menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit ya, yang bisa kita ketahui koordinatnya. Karena kita ingin supaya pekerjaannya, volumenya kita lebih akurat. Jadi misalnya begini, saya contohkan, kita juga bisa menghitung volume misalnya ada suatu gunung ya, kita tampak atasnya gunung tuh gini mungkin konturnya. Kita mau ngambil tanah ini sebagai quarry ya. Quarry ini tempat pengambilan material, tempat pengambilan material. Nah, di sini materialnya ya tanah. Kita misalnya ini kalau gunungnya terlalu lebar, ya kita mengukurnya sampai di sini aja misalnya. Sampai di sini. Nah, sampai di sini aja kita ukur sebelum diambil tanahnya.
kita ukur nanti misalnya kita dapatkan itu ya. Nah, ini kita ukur bisa saja per 25 meter. Ini long sectionnya. Nah, ini kita ukur pula. Long section kan mengikut ini. Gitu ya. Ke sini mungkin. Kita ukur pula cross sectionnya. Sebanyak ini. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya dari gambar ini ada 7. Kita gambarkan 7 cross sectionnya. Mungkin yang pertama cross sectionnya itu mungkin ya ini mungkin gitu ya. Tentu nanti di sini ada kita dapat koordinatnya di sini. Ini koordinat ya. Nanti mungkin tanahnya nih gini, kita ambil koordinatnya sini. Sini koordinat. Mengambil koordinat ini hati-hati karena dia akan mewakili ini. Jadi kalau kita ngambil gini ya, misalnya koordinatnya seperti ini, nanti gambar itu jadi sini ada koordinat. Gitu dia. Agak meleset sedikit, gitu. Ini gini. Ini misalnya koordinat yang ini. Misalnya sini STA apanya? Posisi 1 ya. STA 1. STA 1 plus 00. Ini STA 01 plus 00. 3 biasanya. Nah, di sini misalnya STA 1 plus 025. Mungkin nanti ada lagi penampangnya mungkin seperti ini, agak lebih rendah mungkin. Nah, cari ininya, dirikan rambu ukur di setiap titik-titik legokan ini, rambu ukurnya ya, karena ini yang akan dibaca oleh si waterpass atau tenolnya. Nah, ini misalnya STA cross section dari STA 01 plus 025. Nah, begitu seterusnya. Nanti kalau misalnya tanah ini diambil sedikit sompel di sini, nah gitu. Ini jadi sompelnya. Mungkin mengambil tanahnya tidak semua ya, karena ini kubiknya cukup banyak, misalnya kubikasi cukup banyak. Nah, ini daerah ini, area ini ya kita ukur lagi sesuai dengan STA ini tadi. Mungkin dia kena di STA sampai STA sini. Sampai STA ini mungkin di sini. Kalau tadinya ini misalnya STA ini ya, misalnya tadinya penampangnya, misalnya penampang aslinya dia gini, waktu dia sebelum digali, nanti setelah digali mungkin ini sompel gitu, dikir lagi. Jadi inilah daerah yang jadi kita 2 kali gambar. Kita hitung volume sebelum digali dan kita hitung volume setelah digali. Nanti pengurangan itu itulah volume yang tentunya nanti penggambaran kedua ini sudah nggak ada lagi ini. Ini sudah tergali kan. Jadi seperti ya dihapus saja begini ya. Ini jadi penampang yang ketiga ini sudah terhapus, dia jadinya kayak ini.
Nah gitu. Jadi seperti itu dia. Nah nanti volume awal waktu kita ukur dengan data awal, setelah dia digali baru dihitung volume lagi. Inilah cara menghitung volume kuari yang tempat pengambilan tanah kalau menggunakan alat ukur dengan sistem koordinat. Jadi volume di sini ada 3 kondisi ya. Nanti pengambilan tanah di kuari itu bisa beberapa kondisi. Satu, volume ukur ya. Volume ukur dengan nol misalnya atau terpas. Yang kedua, volume tentunya di sini adalah ini volume tanah asli. Nah, ini kalau dengan ini kita mendapatkan volume tanah asli atau istilahnya bank measure atau istilah lagi BM ya. Yang kedua, kita menghitungnya kalau diangkut pakai truk, karena biasanya ngambil tanah itu di kuari itu pakai eskavator. Nah, kita menggunakan truk. Jadi volume di atas dam truk ya. Ini sama dengan volume kondisi lepas atau loose volume. Nah, diapakan juga LP ya. Ada lagi volume di lapangan. Ini volume di lapangan ini biasanya volume bisa juga untuk pembayaran ya. Untuk pembayaran pekerjaan. Ini biasanya volume padat. Volume padat. Atau istilahnya compacted. Volume yang setelah di compact. Atau simbolnya nanti C. Jadi ada 3 volume di sini. Biasanya volume yang paling kecil ini. Volume yang misalnya di sini nomor 3 ini volumenya 1 meter kubik. Di sini yang nomor 2 ini biasanya volumenya bisa 1,2 meter kubik. Di sini volumenya bisa yang di nomor 2 ini 1,3 meter kubik dengan tanah yang sama gitu. Jadi karena ini padat, volumenya lebih kecil. Dalam kondisi asli ini bisa saja tanahnya volumenya mendekati tanah padat, bisa saja, tetapi jarang. Ini misalnya 1,2 meter kubik. Nah, yang paling besar dengan volume yang sama ini setelah dia di atas dam truk, karena dia kondisinya lepas, bisa menjadi 1,3 meter kubik. Makanya sistem volume ini misalnya di kuari itu kita misalnya beli tanahnya, disepakati pakai volume yang mana.
pakai yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Biasanya orang kuari mintanya volume di atas truk, misalnya satu truk itu 4 kubik, bisa truk yang kecil, paling sedang 8 kubik, kalau truk yang roda 10 itu bisa 16 kubik. Nah, dia biasanya pakai ini ya, lebih mudah katanya. Misalnya sudah berangkat 10 truk yang sedang, berarti 8 kali 10 meter kubik, jadi 80 meter kubik sudah tanahnya sudah diambil. Jadi ini harus disepakati, makanya volumenya harus jelas, indikasinya dalam penyataan, misalnya surat kontrak persetujuan pembelian tanah sama pemilik tanah di kuari, sistem yang mana gitu. Apakah sistem ini, tapi biasanya mereka milih sistem ini. Harus dijelaskan supaya jangan terjadi selisih pendapat tentang yang sana. Ini masalahnya nanti berkaitan dengan sistem pembayaran sama pihak yang pemilik tanah. Jadi kalau dia kesini, makanya jangan dibandingkan waktu dia tanah di sini sama kondisi tanah di lapangan, pasti beda volumenya ya. Oke. Berikutnya ini tentang kondisi tanah. Seperti tadi, untuk usaha pemindahan tanah menyebabkan terjadinya perubahan volume struktur tanah. Akibat perubahan ini, kondisi tanah dibagi menjadi 3 bagian. Nah, tadi kondisi alami, bank measure, kondisi lepas, loss volume atau LP, kondisi padat ini di lapangan, C, compacted. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Nah, ini kondisi bank measure diambil oleh eskavator, ditumpuk di sini. Ini udah kondisi loss volume ya, LP. Di sini loss volume LP. Sampai di lapangan kondisinya kondisi padat. Sudah dipadatkan. Jadi volumenya beda-beda. Di sini ini, sama di sini ada 3 kondisi. Untuk itu kita perlu tabel seperti ini untuk menghitung volume dari ketiga kondisi tersebut. Jadi misalnya tanahnya sandy clay. Sandy clay itu maksudnya lempung kepasiran. Kita ngambilnya misalnya dihitung dengan pakai data ukur, misalnya anggaplah 1 kubik. Kalau misalnya BM, kita volumenya dengan data ukur 1 kubik. Ini sandy clay ini kalau dalam kondisi loss volumenya menjadi 1,43 kubik, sedangkan kondisi padatnya 0,9 kubik. Nah, gitu. Meter kubik ya. Sekarang misalnya kalau kondisinya loss volume ya, di atas stroke misalnya. Kalau di atas stroke-nya itu misalnya tanah kepasiran ini ya, lempung kepasiran ini, kalau kondisinya misalnya di atas stroke itu 1 kubik, berarti dalam kondisi alaminya cuma 0,8 kubik. Sedangkan kondisi padatnya cuma 0,72 kubik. Nah, seperti itu. Kalau tanah sandy clay ini di lapangan kita tahu volumenya 1 kubik. Sebenarnya kondisi loss volumenya itu 1,39 kubik. Kondisi bank measure itu 1,11 kubik. Bisa dipahami kira-kira nih. Misalnya begini.
Nah, saya ingin menimbun pekerjaan dengan tanah ini, misalnya gravelly soil, lempung yang berbatuan. Saya butuhnya di lapangan, misalnya volume lapangan 1000 kubik, 1000 meter kubik. Jadi lapangan ya, tanah ini, yang ini gravelly soil, gravelly tanah bebatuan, saya butuh 1000 kubik. Saya butuh lapangan ini langsung dari sini ya. Saya butuh di lapangan, nah ini langsung 1000 kubik. Nah, lihat ini ya, ini lapangan compacted sama compacted, ini berarti 1. Jadi saya berapa butuhnya tanah loss volume, berarti ini, yang ini tadi dengan ini, nah, dapat 1, berarti volume dalam kondisi LP ya, loss volume yang di atas truk, berarti 1000 dikali 1,09, berarti 1090 meter kubik. Jadi kalau udah begini nanti kita lebih mudah menghitung truknya. Kalau truknya nanti daya angkutnya 4 kubik, ya bagikan aja dia berapa unit, ya tinggal bagikan. Jadi misalnya dia pakai truk yang 4 meter kubik, dia ada 4 unit, nah, dia bisa satu hari itu 4 kali bolak-balik, ritasinya 4 kali, berarti ini jumlah harinya sama dengan berarti 1090 dibagi 4 kali 4 kali 4. Nah, ini berapa jumlah harinya? Silahkan dihitung. Berapa hari pengangkutan? Nah, kan jadi lebih mudah. Sekarang yang tadi saya ini sebenarnya volumenya di dalam kondisi asli berapa? Ya ini. Nah, ini. Tadi garisnya ini. Ini berarti 0,97 volume BM, bank measure-nya di 0,97 dikali 1000 kubik. Berarti ada 970 meter kubik. Nah, seperti ini. Jadi kalau soalnya seperti itu, saya butuh di lapangan 1000 meter kubik tanah gravelly soil. Saya di lapangan, lapangan langsung ini ya, butuh 1000 kubik. Nah, ini dia C sama C ya. Berapa volume dalam kondisi lepasnya? Berarti ini. Nah, ini ya, 1000 kali ini. Berapa volume dalam kondisi aslinya? Berarti bank measure. Contoh yang lain, misalnya saya ukur tanah lempung di kuari, tanah lempung ya, clay di kuari. Ingat kalau di kuari berarti kondisinya BM, bank measure. Saya di kuari punya tanah volume BM-nya 1000 kubik misalnya. Berapa volumenya di truk dan dalam kondisi lepas, dan berapa volumenya di lapangan? Saya punya tanah lempung di kuari BM. Ini langsung BM. Berarti ini barisnya ini aja yang kita pakai.
Saya punya tanah lempung di kuari, langsung ini ya. Sama tadi, kalau ini saya memerlukan tanah gravel soil di lapangan. Nah, ini langsung padat. Ini barisnya yang dipakai ini. Nah, sekarang saya, itu contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang sekarang, saya butuh tanah lempung. Saya punya tanah lempung di kuari BM, pakai ini. Berapa? Saya punya tanah lempung di kuari 1000 kubik. Berapa volumenya di loss volume di transportasinya berarti ini BM sama ini ragakan berarti volume LV-nya sama dengan 1,25 kali 1000 meter kubik. Berapa volume padatnya? Berarti ini 0,90 kali 1000 meter kubik. Tinggal berapa ini? Silahkan aja. Di sini jadinya 1250 meter kubik. Yang ini jadinya 900 meter kubik. Seperti itu. Contoh yang ketiga, misalnya. Ini ada tabel yang lain. Saya perlu batuan, gravel. Gravel ini saya punya gravel ya di atas truk. Nah, truk saya punya 4 unit. Nah, dalam truk 4 unit. 4 unit. Satu DT ini isinya misalnya 8 kubik. Satu dalam truk itu 8 kubik, truk yang menengah. Saya punya 4 unit. Saya perkirakan ritasinya, pulang perginya dari kuari ke lapangan bisa misalnya hanya 2 kali. 2. Di volume yang bisa saya angkut berarti 8 kali 4 kali 2 sehari ya. Volume per hari sama dengan 8 kali 4 kali 2. Berarti 8 kali 4 32 64 kubik. Ini yang saya bisa angkut sehari. Kalau 10 hari berarti 64 kali 10 sama dengan 640 meter kubik. Ini padatnya di lapangan berapa sih C-nya? Volume dalam kondisi padatnya. Nah, jadi kalau misalnya gitu, kita lihat. Saya perlu batuan, oke. Ini yang diketahui di kondisi lepas. Gravel langsung ini masuk sini ya. Sini langsung ini. Dia ada 1 2 3 masuk ke sini. Nanti kondisi lepas ini. Ini yang kita baca. Nah, gitu. Dari sini. Kalau sudah dari sini masuk ke sini, ini kita baca. Jadi dia kan ini LP 1 ya. Jadi kondisi padatnya berapa? Ini. Nah, ini. Berarti 0,91 dikali 640. Sekian meter kubik. Kondisi di kuarinya berapa? Nah, ini. Volume BM measurnya berarti 0,88 dikali 640. Ya, sekian meter kubik. Seperti itu menggunakan tabel ini ya. Ini tabel dasar sebagai referensi saja. Angka-angka ini sebenarnya kalau di lapangan harusnya kita yang membuat. Tapi kalau kita nggak buat ya ini aja sebagai referensi apa. Jadi istilahnya di sini angka faktor kembang susut. Nah, ini ya. Faktor kembang susut ini tabel lengkapnya. Kondisinya ini beda ya. Nah, kalau di transportasi sekian kubik dipadat jadi 640 kali 0,91 kubik kondisi untuk tanah yang jenis gravel atau batuan. Jadi kalau soalnya tadi misalnya
saya punya tanah di kuari sekian kubik. Nah, tanah apa misalnya? Tanah clay sekian kubik. Nah, ini saya punya tanah di kuari, tanah lempung di kuari. Berarti ini dibaca. Saya punya tanah gravel. Saya perlu tanah gravel ini, tanah lempung berbatuan di lapangan. Saya perlu tanah ini di lapangan. Nah, ini berarti ini pakai data ini. Saya punya truk seperti ini tadi. Saya perlu tanah ini batuan, tapi saya punya dump truk itu 4 unit, kira-kira bisa 2 kali bolak-balik seharinya untuk ke lapangan, dari kuari ke lapangan. Satu sini ini kalau orientasi tergantung jarak ya, sama apanya, cycle time-nya maksudnya ya, orientasi ini. Nah, ini jadinya kalau mau perharinya sekian, 8 kali 4 kali 2. Saya punya apa, material, lihat apa yang kira-kira di truk tuh, berarti material apa, batuan, berarti batuan. Langsung ke sini. Nah, jangan lewat ke sini atau ke sini. Nah, pakai data ini. Nah, gitu. Jadi data ini simpel menggunakannya. Dan data ini boleh ini jadi referensi. Tetapi kalau misalnya mau lebih akurat, silahkan dibuat data ini di lapangan. Untuk membuatnya, diperlukan tanah rumus seperti ini. Kalau kondisi pengembangan ya, kayak loss volume tadi, pakai ini rumusnya. Kalau untuk penyusutan dari bank measure ke compacted, ini rumusnya. Kalau dari loss volume ke BM, ini rumusnya. Kalau dari BM ke compacted, ini rumusnya. Nah, gitu ya. Bisa dibuat sendiri. Ini ada contoh soal. Misalnya diketahui ini tadi kondisi tanah aslinya 1000 meter kubik. Ya, ini tentu tanah asli ini BM ya. Dan volume tanah lepasnya 1,1200 meter kubik. Hitung koefisien kembang susutnya. Ini dia. Seperti ini. Sama dengan 1,2. Data yang seperti inilah yang dimasukkan ke tabel-tabel seperti ini. Atau nanti kondisi di lapangannya ya, bisa kalau kamu mau tahu kondisi kembang susutnya ya, coba hitung. Kalau asli lapangan ini biasanya pakai tenol tadi ya, tenol, pakai water pass, pakai koordinat, diukur sebelum dikerjakan dan diukur lagi setelah diadakan penggalian, dapat volumenya. Dan ini volume tanah lepas, misalnya dia ngitung volumenya di truk, sana ada 1200 meter kubik. Nah, berarti koefisien kembangnya atau lossnya 1,2. Ini ada lagi contoh, misalnya kondisi tanah aslinya 1000 kubik. Maksudnya ini setelah diukur dipakai tenol atau terpas, dapatnya segini, 1000 kubik. Setelah dipadatkan di lapangan jadi 900 meter kubik. Makanya berapa koefisien dari mulai BM ke C. Kalau ini tadi mulai dari loss volume ke BM. Nah, ini dengan rumus ini dapat 1,1. Jadi bisa dihitung juga ya. Ini silakan diamati di lapangan data ini. Ini supaya kita dapatkan ini. Mungkin sekali 2 kali sebagai random kita uji. Wah, ini dapatnya 1,1 ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan tabel ini ya. Tapi caranya sama. Cuman angkanya tidak lagi menggunakan ini. Kita bisa membuatnya sendiri di lapangan. Nah, ini ada berat volume dari beberapa jenis tanah. Ini ya. Ini berat volume ini gamma ya. Gamma jenis tanah ada beberapa. Jadi kalau kondisi lepas ada berat volume kondisi lepas, ada berat volume kondisi asli.
lepas nih LP tadi itu, ini kondisi loss volume. Jadi kalau mau tahu koefisiennya ya ini angka-angka ini masukkan aja ke persamaan yang di atas tadi ya. LP sama ini LP sama BM, LP sama BM. Nah, nanti pakai rumus yang ini silakan. Kalau mencari koefisien kembang susutnya. Tapi inilah beberapa data ya, ini banyak nih. Dan ini bisa dicari di Google nilai beberapa material untuk berat volumenya. Nggak tahu saya kalau di Google itu apakah berat volume dibaginya lagi dengan berat volume kondisi lepas sama kondisi asli atau berat volume saja. Jadi nilai ini sebenarnya nilai berat volume ini bisa kita ini berat volume itu gamma ya. Ini rumusnya rumus umum di teknik sipil, harus dikenal ya. Berat dibagi volume. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengetahui nilai berat volume seperti ini, misalnya inilah lempung asli baris keempat, berat volumenya dalam kondisi asli ini 2,02, berarti misalnya 2,02, satunya ton per meter kubik. Berapa beratnya? Kalau kita tahu volumenya, misalnya volume truk itu 10 kubik, volume dam truk misalnya 10 meter kubik. Ini gamanya yang dalam kondisi tanah asli. Berapa beratnya? Berarti berat sama dengan gamma dikali volume. Jadi 2,02 dikali 10 sama dengan 20,2 ton. Ini 2, ton per meter kubik, yang ini meter kubik. Jadi mengetahui berat volume ini sangat penting. Kita bisa tahu berat dengan mengetahui volume. Kalau volume 10 meter kubik dari mana ya? Kalau di dalam truk tuh ukur aja panjang kali lebar, baknya sama tinggi muatannya, dapat volume. Jadi ini penting ya, mengetahui berat volume. Mungkin di pelajaran mekanika tanah kita sudah belajar tentang bagaimana mencari berat volume, dan itu sudah Anda lakukan juga di rumah, mencari berat volume. Dan ini juga mencari nilai berat volume seluruh material sudah saya tugaskan juga. Jadi ini sangat berguna nilai ini untuk kita ya mengetahui kalau menggunakan alat berat ini kan kita perlu tahu. Misalnya kalau dia perlu modal 10 kubik, berarti dia mengangkat, kalau dia mengangkat ini lempung asli ini dalam kondisi asli, berarti ya 20,2 ton. Kita tahu berat muatannya 20,2 ton. Nanti berat truknya juga tahu kita dari daftar kir di dinding baknya itu, misalnya beratnya 10 ton, berarti berat seluruhnya ya 30,2 ton. Seperti ini ya. Jadi itu ada juga untuk berapa orang penumpang, misalnya 2 orang supir sama stokarnya, keneknya. Diperkirakan misalnya 2 orang itu beratnya 140 kilo, ya ditambahkan aja 30,2 ton ditambah 140, berarti di 20,2 ditambah 10 ditambah ini ton ya, 10 ton, orangnya 2 itu 0, tambah lagi 140 kilo, 0,14 ton, berarti beratnya semuanya 30,34 ton sama orangnya 2 orang sama. Ini penting ya, di dalam kita harus mengetahui berat. Apalagi kita menggunakan alat berat, kita harus tahu betul berat. Apalagi nanti alat beratnya kita juga harus tahu
berat alat berat itu, dan kalau dia dalam truk berapa beratnya dengan muatan kita harus tahu ya. Dengan ini berat volume ini ya, ngangkatnya dia dalam kondisi apa? Kalau dalam kondisi lepas ya kalikan ini, masalah tadi lempung asli ya kalikan, tidak dikalikan ini, kalikan ini. Berapa berat di dalam truk kondisi lepas misalnya. Oke, bukan 1,66. Di sini nanti kalikan 1,66. Di sini jadinya 16,6. Di sini 16,6. Itu seterusnya. Jadi ini penting diinformasikan sebagai apa? Di lapangan harus dicari berat volume material apa saja yang kita pergunakan di lapangan. Kita harus tahu berat volumenya. Ini ada beberapa material sebagai referensi saja. Ini ada kerikil kering ya. Apa ininya masing-masing. Ada pasir lembab, pasir basah, batu pasir, serpihan batu pecah. Silakan, ini topsoil, ini tanah yang ada humusnya itu. Oke, berikutnya informasinya, tanah kondisi lepas atau loss volume disebabkan oleh, nah, jadi tanah itu jadi lepas ya oleh, kalau tanah itu sudah dibuang topsoilnya atau clearing, misalnya tanah yang di bawahnya beberapa senti di bawahnya dalam kondisi sudah loss volume. Yang kedua, pekerjaan pembongkaran akar-akaran atau tanggul atau grubbing. Makanya nanti sini ada istilah pekerjaan clearing grubbing. Clearing buang topsoilnya, grubbing buang akar-akaran. Ini tanahnya jadi loss volume. Atau pekerjaan tanah yang digaruk atau dipindahkan, yang akan dipindahkan, ini juga loss volume. Ini transportasi atau pengangkutan, itu yang di atas truk, dalam truk atau sudah di dalam bucket eskavator, itu juga ya, kondisi loss volume. Ini pekerjaan galian juga jadi loss volume. Di sini tanah kondisi lepas dan kondisi alami dapat dipadatkan untuk meningkatkan kepadatan tanah 99% dari berat volume keringnya agar daya dukungnya meningkat. Ini pembahasan berbeda, silakan. Ini persentase kepadatan, ini ya gamma lapangan, gamma di lapangan dibagi gamma di laboratorium dikali 100%. Ini lebih kepada uji senkon ya. Ini uji senkonnya, ini gamma di lapangan, ini uji proctor test di lab, dapat persentase kepadatan. Sini ada contoh soal lagi. Suatu perbukitan diperkirakan volume 1000 meter kubik, unexcavated volume. Maksudnya ini pekerjaan yang dalam kondisi BM-nya ya. BM-nya 1000 kubik. Direncanakan untuk diangkut. Tentukan berapa volume tanah pada saat diangkut atau loss volume dan volume tanah pada saat telah dipadatkan. Solusinya dari tabel tadi, kalau dia untuk loss volume ini koefisiennya 1,25, jadi 1200 meter kubik, 1250 meter kubik. Sedangkan dalam kondisi padatnya dia 0,72, berarti 900 meter kubik. Nah, sini ada lagi suatu jenis tanah, contoh lagi jenis tanah lempung yang belum terusik, maksudnya ini misalnya BM 1000 kubik akan diangkut ke suatu lokasi penyimpanan dengan menggunakan alat dump truk kapasitas 8 kubik, jumlah dump truknya 4 unit. Dalam satu hari dump truk bekerja bisa 4 kali 4 trip. Tentukan berapa hari tanah lempung tersebut selesai diangkut. Nah, ini seperti contoh tadi. Ini datanya 4 unit 4 kali 8 kubik. Kalau kondisi aslinya 1000 kubik. Clay ini kondisi BMKLP ini 1,25, jadinya 4 kali 4 kali 8 dapat 128 per kubik. Volume tanah kondisi lepasnya jadi 1250 meter kubik. Nah, dibagikan dapat 10 hari kerja.
suatu proyek pengembangan jalan memerlukan tanah timbun pilihan selected embankment jenis tanah berbatuan gravelly soil dengan volume padat 1000 kubik tanah. Nah, ini maksudnya dalam kondisi compacted C. Tanah berbatuan diambil dari suatu quarry tempat pengambil material dengan menggunakan 5 unit dump truck kapasitas 9 kubik. Dump truck tersebut melakukan ritasi 5 kali per hari. Harga tanah batuan di quarry 1000 meter kubik. Jadi harganya dalam kondisi alam, dalam kondisi BM dia 1000 per meter kubik, 1000 rupiah per meter kubik. Tentukan berapa hari tanah batuan tersebut selesai diangkut dan berapa harga yang harus dibayar ke pemilik quarry. Nah, ini datanya. Oke. Kapasitas produksi dump truck berarti 5 unit kali 5 trip kali 9 kubik 225 kubik per hari. Dimulai diangkut dump truck berarti ini koefisiennya 1,9 ya, dari kondisi padat tadi ya di lapangan compacted ke kondisi loss ini 1,09 jadi 1090 meter kubik. Makanya ininya kerjanya 5 hari. Untuk menentukan harga total tersebut, pemilik quarry memperkirakan kubikasi tanah yang diangkut dengan kapasitas bucket eskavator BM. Harga tanah batuan di quarry 1000 per meter kubik. Ini kondisi di bucket eskavator dari kondisi padat ke kondisi BM ya. Eskavator itu dianggap BM measure, jadi dapat koefisien 0,97 sehingga 0,97 kali ini kali 1000 kubik dapatlah 970.000. Nah, ini sebagai rangkumannya, kondisi tanah di lokasi pekerjaan harus diidentifikasi untuk memudahkan jenis pekerjaan, alat yang akan dipergunakan dan perhitungan kapasitas produksi alat. Volume pekerjaan tanah di lapangan harus diperhatikan dengan cermat karena profil kontur dan bentuk permukaan tanah yang ada biasanya tidak beraturan. Usaha pemilihan tanah dapat menyebabkan terjadi perubahan volume struktur tanah yang harus diperhitungkan. Ini kesimpulan dari yang telah kita jelaskan di atas. Ini ada soal profil melintangnya ya, ini profil memanjang. Datanya koordinat ini cross section STA 050. Hitung luasnya dan volume timbunan STA. Ini ada 2 STA ya, 0050 dan 0100. Hitung luas dan volume timbunan. Silahkan dicoba. Ini profil melintangnya seperti ini, datanya itu nanti luasnya berapa. Profil melintang yang ini STA 200 dihitung berapa namanya luasnya. Ini STA 250 ini dihitung juga luasnya berapa. Kayak rumus kode tadi 2200 dihitung juga volumenya berapa. Sudah tuh dari STA tadi masing-masing tadi, coba dihitung volume cut and fill nya dengan tabel seperti ini, didapat total volume cut and fill nya. Contoh di atas ini soal ke nomor 7, silahkan dicoba-coba. Soal nomor 8, soal nomor 9, silahkan coba. Soal nomor 10, soal nomor 11, silahkan coba. Oke, itu aja yang saya sampaikan pada session ke 8 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.